tidak terikat ruang dan waktu. Allah berada di zatnya. Allah tidak terikat dengan pertanyaan di mana. Itu Allah memberikan kuasa terhadap malaikatnya dalam barzah untuk dipertanyakan nih apa-apa saja yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nah, apabila umat manusia itu bertakwa semasa hidupnya, maka di alam barzah dia diberi kenikmatan, tidak akan disiksa di alam kubur gitu. Maksud aku, pertolongan Allahmu di mana saat kalian mengalami siksa kubur? Aku ndak mampu, kata Allah, kah? Gak ada Allah bilang gitu. Allah itu tidak terikat dengan pertanyaan di mana, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan ciptaan yang baru. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau Anda tanya di mana, oh berarti Maksud aku, Tuhan Yesus datang menyelamatkan umatnya yang berdosa. Nah, Allahmu di mana saat kamu disiksa? Allahmu di mana? Kenapa tidak menolong umatnya? Itu maksud saya. Dia berondok di gua kan dan nyanyi. Aku ndak mampu. Hanya Yesus. berarti Ya kan? Tuhan kau terikat ruang dan waktu, datang gitu, turun ke bumi. Gitu. Tuhan kau Iya datang. kan? Mari Iya. dulu kita bernyanyi. Aku ndak mampu. Ngapain kau nyanyi di sini? Aduh, gak ada uang kecilku. Uclim. Gak ada uang kecilku. Aku ndak mampu. Memang ada gila-gila dari dulu nggak berubah sama kau Rasmi. Kau rusak aja, merusak moodku aja kau. Memang Sumpah, ada. mampus Gak kau. ada isap-isapmu Rasmi. Kena ludah kudus kau kan. Kau orang lagi puasa mancing-mancing kau. Tolonglah, kalian diminta untuk bertanya aja belum lurus lagi. Kayak mananya kalian ini? Capek loh. Dikasih dahak. Siapa yang dikasih dahak? Rasmi. Ada si Rasmi. Tadi di sini. Ngapain dia si Rasmi? Ngapain dia? Masih menuhankan itu dia, masih menuhankan yang bernonot dia. Masih kan. Mak, nggak bisa ngomong kuat-kuat di sini ya. Nggak tahu kenapa aku ngomong kuat-kuat langsung rungkat dia. Biasa aja kak, panggil yang lain kak. Ngamen dikasih ludah sama Alpi. Aku ndak mampu. Apa maksudnya aku ndak mampu? Bantu tap-tap layar kakak-kakak semua di bawah, bantu tap-tap layar. Karena sekarang lagi ini ya, lagi komal-komal gampang rungkat. Ngomong keras aja rungkat, apa-apa rungkat. Di tap-tap layar ya. Di apa namanya ini? Tap-tap layar. Apa kabarmu Kak? Sehat kok Kak? Sehat, Dekku. Sehat kau, Dik?
De mama aku ngenak badan. Gara-gara apa? Apa kata ketempel setan. Setan rasmi. Mungkin ku rasakan. Dirukiah lah, dirukiah. Ketempel setan aku kata orang kata Pak Ustaz. Iya, Hmm. makanya berkuah-kuah. Iya itulah kan. Makanya berkuah-kuah biar ini, biar cepat sehat. Udah berobat? Sudah kak sudah. Panas badan itunya. Iya, minum itu. Minum apa? Banyak makan apa? Banyak makan buah kayak pir itu. Itu Iya. meredakan demam juga dia. Berarti nggak puasa lah ini ya? Enggak puasa aku hari ini kak. Iya, nggak usah lah dulu puasa. Takutnya Hmm. nanti dehidrasi dia. Kalau demam itu harus banyak minum. Hmm. Juga radang tenggorokan kali. Gak ada lagi yang minta naik bang juga. Di sini kosong bang. Enggak ada Balpi. Kemana Oten sekarang? Kok nggak ini Oten? Kok nggak pernah mau lagi naik komal? Kali aja kalian mualaf loh. Kalau kalian di bawah berarti kalian mau mualaf. Mau mualaf berarti kalian kalau di Amin. bawah. Kalau naik kalian masih memberontak gitu loh. Memberontak gitu. Tapi kalau kalian udah di bawah itu artinya kalian udah ngalah pasrah hanya menunggu datangnya hidayah. Karena sekarang hidayah itu semakin dekat kepada oten-oten. Di setiap aku buka TikTok, semua mualaf semua. Mualaf semua. Oten, hati-hati kau, Ten. Jangan menghujat kali ke Islam itu, Ten. Jangan menghujat kali. Ya, tiba-tiba mualaf, Ten. Tiba-tiba mualaf. Ih, rindu kali aku sama Oten ini, bah. Baru semalam aku tak live, rindu aku sama Oten. Tolonglah Ten, datanglah kalian ke sini. Aku rindu betul sama kalian, Ten. Aduh. Tolonglah Ten, maki aku lah Ten. Aku butuh dimaki Ten, tolonglah Ten. Oten kan suka kali memaki aku, silahkan. Yang penting kian punya nyali naik ke atas Ten. Naikkan Rasmi, janganlah dinaikkan itu. Jangan, dia nggak usah mualaf lah. Dia biarlah tetap kekal jadi bahan bakar api neraka. Rasmi bahan bakar api neraka jahanam. Naiklah ke boneka santet. Mana dia? Oi boneka santet, mana kau? Siapa boneka santet? Si Rasmi tua lu kak. Biar masuk neraka jahanam, nggak usah kamu walap. Hati-hati Nadia, nanti akan ditunjukkannya nonotnya samamu. Ay, mak ngeri kali, ngeri kali. Itu Nadia cerita JJ waktu sekolah. Juara 2 dia. Aduh dari Ripa. Uni.
Jadi betul kata Kak Nadia, kita nggak butuh mengislamkan orang yang memang memilih untuk kafir, karena itu hanya akan berbahaya untuk Islam sendiri. Banyak orang-orang yang menyamar menjadi Islam, kemudian justru malah menjadi penghancur. Jadi biarkan mereka bermain-main dengan kekafirannya gitu. Ya Alfi? Uni, setahu Alfi kan kalau bulan puasa nih setan semua diikat kan. Rasmi kok masih lepas Uni? Itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya yang memang jahat itu, jadi kalau orang Kristen ini kan jahat, mereka setan yang disalahin. Sebenarnya bukan setan yang salah, udah mereka yang memilih sendiri. Tanpa dihasut setan pun mereka udah bakalan jadi begitu gitu. Betul. Tanpa dihasut iblis pun mereka akan seperti itu. Aslinya mereka jahat kok Uni. Aslinya mereka jahat. Jahat mereka Uni. Mereka yang ini ya, mereka yang memang kafir kepada Allah ini, maksudnya memang mereka itu sudah tahu kebenaran lo menolak, itu biasanya memang jahat. Tapi kalau mereka yang belum tahu, enggak. Kalau kita harus bisa membedakan itu. Nah, kita masuk ke materi ini ya. Hujat itu, yang menghujat-hujat itu. Oh iya, jelas lah. Mereka Lucu kali waktu ini. Pertanyaannya gitu. sama Jibril. Aku baru, dia kepikirannya kata begitu ya. Bareta ada. Setan yang Mereka adalah menjadi setan yang menjadi daging. Gue gak kepikiran tau kayak gitu. Serius, gue gak kepikiran. Firman yang jadi daging adalah Tuhan. Hantu adalah setan yang jadi daging. Benar juga ya. Nah, terus kita gini. Tujuan kita, jadi jangan kita menjadi orang yang sombong. Orang sombong tuh seperti apa sih? Kita udah tahu itu binatang. Masa kita ajak ngobrol? Kan gak mungkin kan. Makasih yang ngasih topinya, Masya Allah. Ya, jadi tolong kita tuh jangan angkuh gitu. Angkuh tuh kayak seolah kita tenang aja. Nih, aku kasih ilustrasi nih. Kalian udah tahu pasangan pacar kalian, misalnya kalian punya pacar. Kalian udah tahu pacar kalian itu psikopat. Kalian udah lihat dia menampar ibunya depan kalian. Kalian lihat dia udah nabokin adiknya. Kalian lihat dia ada agak lain. Terus tiba-tiba kalian bilang, tenang saja, aku akan merubahnya. Kalian siapa? Tenang saja kok. Mana tahu setelah menikah dengan aku dia berubah. Bullshit ya, bullshit banget. Jadi itulah ya, itu ilustrasi itu juga. Ya, itu ilustrasi yang juga aku sampaikan ketika diskusi kayak si Jeff ini nih. Jengkol ini gimana coba merubah dia? Nggak akan bisa kita ngerubah dia. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja, pamannya yang tidak sekeji jengkol ini kelakuannya, itu tidak bisa diislamkan oleh baginda Rasulullah. Lalu siapa kita gitu? Bisa mengislamkan si jengkol, memberikan si jengkol ini pemahaman gitu. Ya kalau bosan nggak usah debat lah jengkol, ngobrol aja di sini. Setelah kau jadi dokter udah ada yang malpraktek. Bisa nggak bedain obat mana racun? Itulah kenapa jengkol, kenapa kau layak masuk neraka coba. Akalmu berfungsi, buktinya kau bisa jadi dokter, kau bisa membedakan mana obat, mana racun. Tapi ketika terdoktrin tentang agama, nggak bisa kau bedakan mana Tuhan, mana manusia. Jadi kau sebenarnya bukan nggak mampu bedakan Tuhan dan manusia, kau tidak mau membedakan. Itulah kenapa orang seperti jengkol ini berhak atasnya neraka jahanam, karena dia tahu kebenaran tapi dia menolak karena doktrin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu jengkol. Kenapa? Masa apa kita Yesus kan, buktinya Yesus hidup lagi. Itulah Terus? yang menjadi tujuan manusia menyembah. Lazarus? Itulah tujuan orang Kristen Lazarus menyembah juga hidup. Yesus. Oke, Karena kita dia kasih parameter ini ya. membuktikan dirinya hidup lagi. Oke, kita kasih parameter ini ya. Apa hebatnya Tuhan yang pernah mati? Silakan dijawab. Yang mati itu kemanusiaannya. Keilahiannya nggak pernah mati. Lihat, giliran ditanya, Pak Dokter, sakit saya ini Pak Dokter. Aku takut loh kau malpraktek gara-gara kayak gini. Ditanya apa sama dokter, sakit saya apa? Jadi begini, ketika kamu tadi terjalan-jalan, lalu kamu keselak batu kayaknya. Makanya kamu jadi sakit. Yang ditanya sakitnya apa? Lu jelas. Aku Itu takut kan kau malpraktek. asumsi. Lah, buktinya aku tanya. Jangan Aku pakai tanya apa hebatnya kayaknya Tuhan loh. yang mati? Lo buktinya apa hebatnya Tuhan yang mati? Kau jawab. Jadi kami menyembah karena kami. Lah. Sama kayak gini. Jadi kalau orang berobat sama kau, Pak Dokter, apa sakit saya? Jadi begini. Waktu kamu jalan-jalan, kamu kesandung batu. Nah, makanya kamu sakit. Pak Dokter, Bapak waras ya? Yang saya tanya ini sakit saya apa? Nah, jadi waktu kamu jatuh, terasa ngilu kan? Lalu sakit berdarah. Nah, itu adalah rasa sakit. Yang mana diakibatkan oleh karena terlukanya kaki yang tersobek.
Aku takut kau malpraktik Jengkol. Tolong teman-teman yang mau berobat kepada Jengkol perhatikan foto dia, screen biar kalian nggak. Jadi kalau lihat masker kayak gini kalian samakan tuh fotonya. Ini dokternya ya. Ah, hati-hati kalian. Takut aku nanti malpraktek. Soalnya ditanyakan pertanyaannya apa, ditanyakan siapa, dia jawab bagaimana. Ngeri nih kawan-kawan. Coba Kak Rifa, coba ini mana lebih masuk akal? Mengimani Apa, sesuatu yang benar-benar terjadi atau mengimani sesuatu yang nggak ada sama sekali? Mana lebih masuk akal? Iman itu artinya apa, Dek? Iman itu artinya adalah kalau kau bahas dalam kitab Ibrani, kau baca dulu kitabmu itu, Dek. Dalam Ibrani pasal 11, iman itu adalah segala pengharapan dari akan segala sesuatu yang belum pernah kau lihat. Kayak mana kau tahu gitu pernah terjadi kau belum lihat? Jengkol. Aduh, takut aku mau Ya. praktik ini. Aduh. Kalau iya, saya tidak melihat Yesus itu sendiri, tetapi Tunggu dulu, Dek. sejarah Kau dokter apa, Dek? mencatatkan. Kau enggak tunggu tuh. Kau dokter mata, dokter ginjal atau dokter apa? Aku takut. Aku pengen lihat rumah sakit mana kau bekerja. Aku lihat berapa korban praktekmu yang gagal gitu. Ngeri lo Jengkol. Iya, gini ya Kalau Jengkol. kalau Dalam dokter ranah gagal aku akademik. nggak dapat izin aku buka praktek. Nah, itulah kenapa kau masuk neraka. Karena ternyata kau anak pintar. Kau bisa jadi dokter, adekku. Tapi ketika bicara tentang Tuhan, kau langsung blow on. Makanya kau masuk neraka. Ketika bicara tentang hal yang apa, kau pakai akal. Ketika bicara tentang Tuhan, hilang akalmu, Dek. Makanya kau berhak masuk neraka, adekku. Karena kau bukan tidak ya mampu udah, coba memahami Tuhan. bikin Kau aku tidak dulu mau. mengerti Oke. Anda, mengerti ajaran Anda coba. Oke. Siap ya. Ini agak berat ya, Pak Dokter ya. Ini Unirifa ngajarin dokter untuk membedakan esensi. Tapi aku yang bertanya ya, karena ada hal-hal Tunggu yang aku dulu. nggak masuk akal gitu loh. Adekku dokter, tenang. Tenangkan jiwamu. Fotomu udah aku screenshot. Aku kalau masuk rumah sakit, aku pastikan dulu mukanya sama nggak. Tolong pakai masker dulu, aku bilang kan. Oh bukan Jengkol. Aman aku. Tapi kalau pakai masker dulu, nggak mau aku. Takut aku malpraktek. Nah jadi gini. Takut aku kok nggak bisa bedain ginjal sama jantung nanti. Sekarang Uni bertanya sama adekku yang ganteng ini. Boleh? Apa beda Tuhan dan manusia? Itu aja dulu adekku yang ganteng. Silakan Pak Dokter. Gimana lah? Coba kita nggak perbedaan Allah sama Tuhan, Sulit, Adik. perbedaan Allah sama Sulit. manusia lah. Kalau Tuhan itu kan gelar, Tuhan itu kan bisa merujuk kepada manusia, bisa kepada Allah. Perbedaan Allah sama manusia lah. Apa yaudah enggak, sebelum kita perbedaan Allah sama manusia, apa perbedaan Allah dan Tuhan? Silakan. Aduh, sulit saudara-saudara. Oke. Tuhan itu adalah gelar. Gelar merujuk yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Bisa manusia, bisa Allah, bisa apa saja yang punya kuasa. Kalau contohnya Kalau Allah? Tuhan di kantornya, dia punya kuasa untuk menutup kantornya, dia punya kuasa memecat karyawannya, dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu di kantornya. Itu Nah, ini cukup Tuhan. pintar nih. Ini serius nih Nah. dokter nih, pintar nih. Berarti kamu sudah memahami esensi Tuhan. Nah, sekarang Allah. Esensi Allah. Oke, kalau Allah itu sesembahan atau sang ilahi yang disembah atau hakikat. Nah, kenapa dikatakan Nah, hakikat? Karena dia kenyataannya itu ada, yaitu roh, yang itulah dialah yang disembah atau sang Ini ilahi pintar nih. bentuknya. Ah, nih dokter nih layak jadi dokter nih karena sudah bisa membedakan secara esensi. Sekarang mari kita konsistensinya kita uji. Siapa Allah satu-satunya Jengkol? Gimana ini bahas ayat Alkitab atau gimana menurut Udah lanjut, logika? kita maju. Kita nggak bawa dalil. Kan tadi kamu sudah bisa mendefinisikan secara esensi. Kalau kata Tuhan itu adalah istilah merujuk kepada orang-orang yang berkuasa. Pintar adekku. Contoh, pemilik keledai yang diambil Yesus juga dipanggil Kurios karena dia berkuasa atas keledainya. Paham adekku dokter? Nah, tadi Allah. Sebenarnya kata Allah itu kata yang tidak pernah ada dalam kamus manapun kecuali kamus Ibrani yang artinya sumpah serapah, tapi ya nggak apa-apa lah disalahpahami. Allah itu adalah kata-kata yang diambil dari kata Allah, A-L-L-A-H. Lafaznya itu harus ditebalkan karena L-nya bukan satu. Nah, maka Allah sebenarnya adalah nama Tuhan ya umat Islam. Tidak pernah tertulis dalam kitabnya orang Kristen. Tapi tidak apa-apa karena saya lagi berbaik hati. Saya anggaplah kamu betul bahwa Tuhanmu adalah Allah. Karena Allah artinya sumpah serapah. Pertanyaan saya tadi, apa beda Tuhan dan Allah? Kamu sudah mendefinisikan tentang Tuhan dan saya sepakat dengan itu. Kata Tuhan merujuk kepada sang pencipta, sama seperti Rob, oke lah, nggak apa-apa. Sekarang saya minta, apa definisi secara esensi kata Allah? Itu dulu. Ya, Allah itu intinya sang ilahi yang disembah atau sesuatu Oke. yang disembah.
Pintar adikku yang ganteng ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, subhanallah dia. Udah pintar. Sekarang pertanyaan Uni, kita lanjut ya. Kita kan sudah selesai nih, berarti definisi kita sepakat berdua ya, Dek. Definisi yang kamu sampaikan ke Uni, Uni sepakati. Sekarang Uni mau menguji konsistensi definisinya. Siapakah satu-satunya Allah menurut Bible dan satu-satunya Allah menurut jengkol? Silakan. Siapa Jengkol? Janganlah manggil nama aku, nggak kenal aku Jengkol. Jengkol itu artinya adalah Jeffrey ganteng, cool banget. Artinya Jeffrey cool banget. Itu kepujian itu, Dek. Itu kan kependekan. Jeffrey Nggak. ganteng cool. Panggil aja lah panggil Jeff gitu. Ya Aku udah, lebih suka Jeff. dipanggil Jeff. Oke. Jeff. Silakan Jeff. Dijawab. Siapa satu-satunya Allah? Jeff. Menurut Bible, satu-satunya Allah yaitu Bapa. Bagus, Oke. pintar, Masya Allah, luar biasa. Oke, sudah terjawab dengan baik, sempurna, paripurna, menggunakan dalil, dan ini luar biasa, saudara kita, mantap. Jeff, sekarang Uni tanya, kalau menurut Jeff, siapakah satu-satunya Allah? Ya, saya percaya Bible saya, dan menurut logika saya, Allah itu Bapa yang memiliki firman dan roh. Nih, susah nih pasien kalau bertanya, Pak Dokter, berapa biaya berobat? Jadi begini, kalau seandainya kamu jalan dari rumah bayar angkot 10.000 kan, nah kamu turun terus kamu beli es cincau 15.000, udah 25.000. Ketika kamu 25.000, kamu masuk beli karcis 30.000, udah tuh 80.000. Pak Dokter, yang saya tanya berapa biaya berobatnya? Jadi begini, jengkol, kasihan pasien. Ya, pertanyaan Uni. Siapa satu-satunya Allah menurut definisi Jeff yang mengatakan bahwa menurut Bible satu-satunya Allah adalah Bapa yang di surga? Maka pertinyi ini Pak Dokter, saya tekankan Pak Dokternya, siapa satu-satunya Allah menurut Pak Dokter? Iya, sama. Yang saya sembah itu, Allah yang saya sembah itu Bapa itu sendiri. Siapa Bapak itu namanya? Namanya kalau di perjanjian lama itu diperkenalkan oleh Musa kepada banyak orang itu Yosefate. Yod-Evafe. Terus kamu menyembah Yod-Evafe? Iyalah, itu nama sakral keagungannya. Oke, baik, bagus. Mengikuti kitab orang Israel. Mantap. Oke, berarti Yesus bukan Allah ya? Yesus itu dua kodrat dengan satu pribadi. Dia sendiri ketawa, guys. Ini tanda dia pintar, guys. Makanya layak dia masuk neraka kalau dia menolak kebenaran. Karena dia tahu kebenaran itu kok. Dia ketawa kan. Luar biasa. Itulah jengkol alasan kamu tadi masuk neraka. Kenapa? Ketika kamu di hadapan Allah nanti, kamu tidak bisa lagi membantah Allah. Saya nggak boleh masuk neraka. Saya ikuti Bible. Apaan yang ikut Bible? Kata gue kan, gue datang kan. Lu bilang satu-satunya Allah adalah Yod-Evafe. Pas gue tanya siapa satu-satunya Allah, lu bilang nyembah Yod-Evafe. Pas gue tanya Yesus bukan. Ya Yesus adalah pribadi. Gue semprot lu pakai parfum nih. Pingsan. Coba kalau Unirifa aku tanya, kalau suara yang keluar dari pikiran Unirifa itu suaranya Unirifa atau suaranya Alfi? Nah, suara Unirifa. Ya udah, begitu juga Bapak. Firman yang keluar dari Allah itu tentulah Allah. Beda. Dek, adikku dokter. Manis dan gula ini secara term itu berbeda. Gula itu punya sifat manis, tapi manis bukanlah gula. Tidak semua yang manis gula, salah satunya saya. Ya, oke? Asin itu adalah sifat yang melekat pada garam. Kalau garam sudah tidak asin, dia tidak bisa dikatakan garam. Garam cacat namanya. Ya, yang namanya garam esensinya asin. Tapi nggak semua yang asin adalah garam. Upil juga asin. Coba colok sekarang masukin ke mulut. Nah, yang keluar. maka Ini kan sifat berbicara yang bukan yang keluar. memiliki sifat.
Sama, ingus keluar dari hidung. Apakah ingus adalah hidung? Tidak, Adinda. Jadi adekku harus bisa membedakan mana sifat, mana yang disifati. Kalau mangga itu bukanlah kuning. Tidak semua kuning adalah mangga. Kalau kuning semua mangga, nanti yang lewat di sungai mengambang, kau pikir mangga, kau ambil. Ya ini kan Jadi adekku, berbicara realita atau keberadaan yang ada pada diri Allah. Nah, kenapa dikatakan Allah punya realita firman? Allah gimana? Karena Dokter, jangan membuat sebuah pernyataan yang membuat citra dokter seluruh dunia rusak. emang Hargai kalau profesimu, adekku sayang. ya coba emang kalau di Iman Unirifa kalam nafsi atau kalam lafsi itu yang mana yang kodim? Kalam kalam lavi. Kalam yang dilafazkan adalah perkataan Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril lalu disampaikan. Kalam nafsi adalah kehendak Allah yang adalah sifat Allah. Maka ada yang kekal karena itu merupakan sifat Allah, tapi bukan Allah, karena Allah adalah yang memiliki sifat, sementara sifat apa yang melekat pada Allah? Sifat dan mausuf, sifat yang disifati. Sifat bukanlah yang disifati memiliki sifat. Bedakan ini. Kalaulah kata adalah yang berkata, maka tidak mungkin ada kata-kata. Ya, tidak perlu membuat sebuah kata yang tidak perlu ada kata-kata. Ngerti nggak? Tidak perlu ada istilah untuk kata. Kalau ternyata kata itu sendiri adalah yang berkata. Contoh begini. Jeff Colby bersuara, nggak perlu lagi Jeff Colby Jeff Colby. Karena suara Jeff Colby adalah Jeff Colby. Maka ketika Jeff Colby bersuara, saya mendengarkan Jeff Colby di sini. Nah, saya mendengarkan VN Jeff Colby. Nah, Jeff Colby adalah Jeff Colby yang saya dengarkan. Nah, saya tutup cam, saya tidak melihat Jeff Colby, tapi saya mendengarkan Jeff Colby. Bukan mendengarkan. Tunggu, bentar, saya juga bingung nih jadinya. Bentar. Iya, sama Ketika seperti saya Yesus. sedang VN, bentar. Firman-Nya Allah Saya tentulah Allah. tunggu dulu. Bentar, saya kasih ilustrasi buat Pak Dokter. Pak Dokter ini kan identik dengan orang yang berpikir nih. Nah, ketika saya sedang VN dengan Jeff Colby, saya mendengarkan Jeff Colby. Apakah ada Jeff Colby di tempat saya? Tidak ada. Karena yang ada adalah suara Jeff Colby. Saya dengarkan. Suara Jeff Colby tidak bisa saya lihat karena suara dapat ditangkap oleh indera telinga, bukan mata. Kalau bicara Jeff Colby adalah entitas yang bukan hanya mengeluarkan suara-suara dari tubuhnya, termasuk suara kentut Jeff Colby juga keluar dari Jeff Colby. Maka Jeff Colby bisa ditangkap bukan hanya dengan telinga tapi dengan mata. Tapi Jeff Colby bukanlah suara bukan Jeff Colby karena suara tidak bisa dilihat. Maka secara hakikat, secara esensi, secara penangkapan itu berbeda. Jeff Colby adalah salah satu nama dari seorang anak manusia berbulu, berkelamin, berhidung, bermata. Suara adalah apa yang dikeluarkan dari Jeff Colby, tapi tidak bisa dikatakan Jeff Colby suara tersebut. Kenapa? Karena suara tidak berbulu, tidak berbentuk, tidak memiliki hakikat, memiliki kehendak. Maka mustahil suara adalah yang bersuara. Kalau memang seperti itu kesepakatan para scholar, tidak perlu lagi kita memiliki kamus untuk mendefinisikan secara etimologi dan esensi term-term yang kita ucapkan berkali-kali. Gitu. Contoh